Kenalin, kita dari kelompok 9, praktikum manajemen aquaculture payung laut dan manajemen tata lingkungan. Yuk ikut keseruan kita praktikum magang di MSTP Undip. Nah, MSTP Undip ini merupakan tempat produksi budidaya udang Paname yang bekerja sama dengan PT Undip Maju. MSTP Undip memiliki lokasi yang strategis karena berada di tepi Teluk Jawa bagian utara, sehingga sumber air yang tersedia itu melimpah untuk mendukung kegiatan budidaya. Lalu di sini juga terdapat 10 kolam pembesaran udang dengan 10 kolam HDPE dan setiap kolam tentu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk lengkapnya, yuk kita simak ada apa aja sih? Ukuran 200 meter persegi tadi yang percobaan pertama dari Bapak Undang tadi. Di sini ada 10 kolam, 2 kolam ukuran 200 meter, 2 kolam lagi ukuran 100 meter persegi. Di sini di sebelahnya ada 1000 meter persegi, itu ada 2 kolam. Kemudian di sebelahnya ada yang 560 meter persegi, dan di sana ada 3 buah kolam dengan ukuran 250 meter persegi. Untuk tandonnya tadi di sini tandon treatmentnya. Jadi di belakang saya itu tandon treatment untuk tambak. Jadi di sana ada proses sterilisasi menggunakan kaporit atau proses kaporisasi. Jadi biasanya di kaporit kurang lebih 10 ppm biasanya. Teman-teman, tebak deh kita lagi di mana? Yap, betul, kita lagi di pengolahan sumber air. Sumber air yang digunakan di MSTP Undip ini diambil dari laut loh teman-teman, menggunakan pompa penghisap yang diletakkan sejauh 400 meter dari tambak budidaya. Nah, terus nih teman-teman, setelah diendapkan di kolam tanah dan kolam pengendapan plastik, kemudian air dialirkan ke kolam sterilisasi. Yuk kita simak penjelasan dari Mas Opang. Oke, baik kawan-kawan, dapat dilihat bahwasanya di sini terkait dengan kolam sterilisasi. Untuk kolam sterilisasi sendiri kita dari MSTP Undip itu menggunakan kaporit yang nantinya diperuntukkan untuk kolam sterilisasi. Nah, di sana tugas kaporit sendiri yaitu bisa membunuh patogen sekitar hingga di 100% gitu teman-teman. Jadi nanti setelah diberikan kaporit untuk kolam sterilisasi ini didiamkan hingga netral sebelum dialirkan ke beberapa kolam yang nantinya untuk budidaya sendiri. Nah, untuk netralisir tersebut kita bisa mengecek dengan alat ukurnya sendiri teman-teman. Jadi ini kolam sterilisasinya dapat dilihat. Nah, udah pada paham kan terkait kolam sterilisasi yang telah dijelaskan oleh Mas Opang tadi? Berdasarkan penjelasan tadi, air yang telah disterilkan kemudian dapat digunakan pada kolam-kolam pembesaran udang setelah benar-benar netral. Terus limbah hasil budidayanya dikemanain ya? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, pengolahan limbah. Yuk kita dengerin penjelasan dari Mas Opang lagi. Oke, baik kawan, kita lokasi untuk kali ini yaitu kita melihat adanya kolam IPAL pada kali ini, yaitu adalah teruntuk pembuangan limbah dari hasil budidaya udang Paname di MSTP Undip sendiri. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya IPAL sendiri itu diperuntukkan untuk pengendapan atau pengelolaan dari limbah budidaya. Yang di sana dapat dilihat adanya kincir itu diperuntukkan untuk pengadukan agar lebih mempercepat terkait dengan pengelolaan dari limbah ini sendiri. Terus untuk pengelolaan limbah ini sendiri dilakukan pengendapan selama kurang lebih 1 minggu kayak gitu teman-teman. Nantinya setelah siap akan dialirkan ke masyarakat umum. Jadi tidak akan mencemari terkait dengan lingkungan yang ada seperti itu. Terima kasih. Selain observasi, kita juga melakukan pengecekan kualitas air loh guys. Yuk simak cara-caranya. Untuk kegiatan yang pertama kita di sini adalah pengambilan sampel plankton di kolam 1C. Kegiatan yang kedua ini adalah pengukuran amonia pada kolam T1C. Nah, nantinya untuk
kertas amonianya ini kita masukkan ke dalam kolam. Setelah itu kita kering anginkan selama 15 menit. Amonianya itu kita tutupkan dengan warna yang ada di pada amonianya. Nah, untuk warnanya ini mendekati warna hijau dan juga untuk kisaran amonianya itu berkisar antara 5 sampai 10 ppm. Nah, selanjutnya kita simak yuk tata cara pengecekan kadar nitrat pada sampel air. Pengukuran parameter nitrat dilakukan menggunakan nitrat kit dengan cara memasukkan 1 mili sampel air ke dalam kuvet, kemudian ditambahkan 1 tetes NO3-1 dan 1 sendok bubuk NO3-2. Kemudian larutan dihomogenkan secara perlahan selama 20 detik dan ditunggu hasilnya selama 3 menit. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel air dan dicocokkan dengan kertas parameter nitrat kit. Selain dilakukan pengukuran amonia dan nitrat, juga dilakukan pengukuran nitrit menggunakan nitrit kit. Tata cara penggunaannya hampir sama dengan nitrat, yaitu dengan memasukkan 1 mili sampel air ke dalam kuvet, kemudian ditambahkan 1 sendok bubuk NO2 dan dihomogenkan selama 20 detik. Kemudian hasil ditunggu dan diamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian hasil dicocokkan dengan kertas parameter nitrit kit. Baik, sekarang kita di sini akan melakukan pengukuran kualitas air pada sumber air yang digunakan untuk kegiatan budidaya di MSTP Jepara ini. Nah, untuk pengukur kualitas air yang digunakan sendiri adalah Horiba multiparameter. Yuk, guys. Nah, itu dia tadi keseruan kita praktikum mapang di MSTP Undip. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Akhir kata dari kita, guys. See you. Bye-bye. Satu kata untuk hari ini. Capek banget. Hari ini Mau nangis, capek, tidak bisa berkata-kata sedih. Pengen tidur. Menyenangkan. Melelahkan, meracito. Panas banget. Lelah, capek. Capek panas, tapi semangat bro. Eh. Mantap.